ikut terjun. Mm-mm. Masalahnya anak-anak kan ada kekurangan, pasti ada kekurangan lah kalau anak-anak nggak kayak kita. Jadi kalau itu terjun kan bisa ngontrol, itu kurang ini, itu kurang ini, kan gitu. Itu tempat itu kurang betul, kotor dibersihkan kan gitu. Kalau dipasrahkan, kalau percaya 100% itu nggak bisa. Menurut saya itu. Iya. Hai Tribuners, ini kita masuk ke narasumber kedua. Iya. Habis makan mie ayam kita. Harus makan mie ayam ya. Mie ayam. Esok-esok makan mie ayam. Pagi makan mie ayam. Tapi makan mie ayamnya Pak Sujud ini nih. fenomenal di Batam. Siapa yang nggak tahu? Iya, mie ayam baloy. Ah. Tuh. Katanya ini mie ayam pertama. Iya. Nanti kita cross check sama Pak Iya, Sujud ya. Iya. Ini bagule nih, orang Jawa ini bagule. Ini juragannya ini juragannya mie ayam baloy. Pagi-pagi kita culik, padahal harusnya pagi ini udah motong-motong ayam. Udah kita ganggu bentar ya. Sebentar ya Pak. Kita berbagi cerita, berbagi inspirasi. Iya. Sebentar. Pak Sujud, izin Pak, agak maju dikit Pak. Nah gitu. Pak Biar Sujud. dengar teman-teman ini. Apa kabar Pak? Sehat, baik. Wah, ya kayak gini lah kalau penjual kayak gini. Beda kalau kayak kita itu keras suaranya doang gitu ya. Iya, benar. Kalau mereka tuh keras kerjanya. Kerjanya keras ya dari malam kalau misalnya nyiapin ini. Pak Sujud, aduh, sudah berapa lama Pak di Batam Pak? Dari tahun? Tahun 91 cuma mulai usaha kan 93. Oh, 91 udah sampai Batam. Iya. Oh. Tapi kalau umur masih muda Pak nih, atau udah? Iya, Pak Sujud umur berapa? bukan perasaan muda tapi sudah tua gitu loh. Perasaan muda. Apa kita harus makan mie ayam biar muda terus nih Pak? Iya. Kalau anak ada berapa Pak? Anak berapa ya sekarang? Yang laki-laki 2, yang perempuan 1. Umur berapa Pak? Yang satu masih kuliah, yang pertama cewek masih kuliah, yang kedua masih di SMP di pondok ya, pesantren. Oh. Berarti semua masih sekolah ya? Iya, Pak Sujud ini 91 sampai Batam. Sebenarnya Pak Sujud ini asli mana? Asalnya dari mana? Pati. Dari Pati. Pati Jawa Tengah ya? Jawa Tengah ya. Semarang ke timur ya? Iya, betul. Iya. Pati, Pati namanya. Ngomongnya harus kalau di T-nya sana beda. itu terkenal nasi gandul. Iya. Tapi Pak Sujud ke Batam nggak jualan nasi gandul, jualan mie ayam. Dulu rencana emang jualan masih gandul, cuma beda. Iya. Entah suasananya, entah apanya nggak tahu saya. Saya rasa-rasa cipin sendiri gitu masakan. Itu beda gitu loh, nggak kayak yang di kampung, masak di kampung. Mungkin Pak, bahan-bahannya pun juga mungkin karena di sini beda ya. Beda. Mungkin gitu. Iya. Entah airnya. Iya. Oh iya betul, airnya juga beda. Bisa jadi air. Berpengaruh ya Pak? Iya. Kalau jualan kacang mungkin di sini nih Pak. Pati kan banyak pabrik kacang. Ada dua pabrik kacang gede itu. Ya, kalau kamu tahu tuh merek. 2 tit itu ya. Sama 2 tit sama kacang Pancasila itu, itu dari sana. Garuda. Malah disebut. Iya, kacang Pancasila, maksudnya Garuda. Itu dari Pati. Tempatnya Pak Sujud nih. Iya. Pak, tapi betah nih kayaknya di Batam ya Pak? Bukan betah lagi tuh. Gimana orang udah ngakarnya di sini. Iya. Pak, asal mula Pak Sujud tadi 91 sampai Batam. Terus sampai Batam terus ngapain Pak? Langsung jualan mie ayam itu atau gimana Pak? Kerja di Hotel Bukit Nagoya dulu. Oh, oke. Hotelnya Pak Soleman. Oke. Berapa lama di situ Pak kerja itu? Sekitar hampir 1 tahun lah di situ. 1 tahun. Setelah itu saya situ kan gaji kecil Mas. Gaji cuma 120 sebulan. 120.000 sebulan. Iya. Itu tahun 91 Pak ya? 91. Tapi memang 120 waktu itu memang kecil, memang sudah kecil. Ya standarnya Mas. Standarnya gitu ya. Di hotel itu. 120.000. Aku bingung ini macam mana aku ngumpulin duit kalau tiap bulan itu hasil apalagi perantau kerja ya. kotor loh itu. Iya. Bukan udah kasih makan enggak. Itu kerja gaji kotor. Oke. Itu jadi di hotel maksudnya kerja apa Pak?
Jadi apa maksudnya gitu? Bangun. di kantin saya. Oh, kantin. Tuh. 1 tahun. Terus setelah itu Pak? Setelah itu saya kerja di bangunan. Di bangunan. Kerja bangunan itu maksudnya apa Pak? Tukang bangunan atau kontraktor atau Kerja di- mandor atau apa Pak? Kuli bangunan. Oh, Kuli Pak Sujud itu bangunan. pernah jadi kuli bangunan. Selama setahun, Pak. Sekitar ya 1 tahun kurang kayaknya, 1 tahun kurang. Itu juga nggak cukup duitnya, Pak? Atau kecil juga? Justru itu 1 tahun lebih bukan sebelum di bangunan tuh saya kerja ini di Batam Mars ini loh. Di Batam Jaya. CV Batam Jaya nih Iya, kan. iya, iya, iya. Di situ gaji kecil juga 170. Ribu. Sebulan. Aku mundur-mandir cari kerja nggak dapat. Langsung saya ngelamar di Bukit Nagoya Hotel itu. Oh. Jadi awalnya dari Batam Jaya, terus ke Bukit Nagoya Hotel. Setelah itu baru jadi kuli bangunan. Kuli bangunan itu gaji waktu itu berapa tuh ya? 60.000 apa 70 gitu. Lupa saya waktu itu. Oke. Padahal itu sudah menikah Pak? Belum? Belum, masih Oh bujang. belum, masih Masih bujang bujang. ya. Oh syukur aja Mas bujang ya. Kalau sudah punya Kalau anak istri punya kayak apa? anak. Mau makan apa ya? Iya, Iya. Padahal itu belum sempat kepikiran bikin mie ayam sendiri. Pak, terus Pak Sujud ini akhirnya memutuskan untuk jualan mie ayam. Apa sih Pak? Kok tiba-tiba kok jadi setelah tadi jadi hotel, Kerja. jadi kuli bangunan, sempat kerja di CV gitu kan terus. Itu kan dari awal mula saya dulu kan di Jakarta meratunya. Oh sebelum ke Batam di Jakarta. Oke. Saya di sana udah jualan. Oh. Di Jakarta tahun 87 saya 86 87. Saya jualan di sana. Terus saya ada kawan yang katanya kerja di Malaysia gaji besar kan gitu. Jadi saya Datang ke kepengen transit dulu ke Batam. ikut, iya Pak. Bukan transit, saya waktu itu ikut lewat Depnaker. Lewat Depnaker. Ternyata tak pikir di Malaysia Barat, rupanya ditaruhnya di Malaysia Timur. Malaysia Timur gaji kan kecil, standar hampir-hampir sama dengan Indonesia kan. Jadi saya mundur, saya balik gitu loh. Oh, sempat ke Malaysia, Pak? Sempat ke Malaysia? terus belum. Oh, belum sempat ya? Di Pontianak. Oh, Pontianak. Pontianak, ya. Oh. Saya balik, saya usaha di kampung nggak jalan. Saya dengar-dengar di Batam. Batam ada kawan, waktu itu bukan dengar, ada kawan yang di kapal, ketemu kawan yang di kapal itu kenalan. Jadi cerita-cerita saya dikasih alamat, suruh ke Batam, saya disuruh nemui waktu itu orang Batam Hindu. Saya sampai sini, saya cari nggak ketemu. Oke. Saya tidurnya di polsek itu. Orang nggak ada kenal sama sekali sama orang. Oke. Jadi bingung saya ini macam mana tidurnya nanti malam. Saya tidur di polsek. Dibolehin sama petugas polsek boleh, Pak? Dibilang gini, ini bukan penginapan. Di Nagoya sana banyak penginapan. Saya keluar. Saya keluar dari polsek, orang nggak boleh. Cuman aku tidurnya diam. Udah sore. Jadi ada entah polisi, itulah yang saya sesali itu. Saya lupa polisi itu yang nolongin saya itu. Saya dikejar sampai depan. Dek, jangan pergi dulu. Nanti kalau orang-orang udah pulang nanti kamu tidur di sini gitu. Jadi saya tidur itu di kantor ini kayak gini kan, saya lap itu pakai pakaian yang kotor, saya lapi. Malam itu saya pel pakai pakaian kotor. Wis nyamuknya minta ampun banyaknya. Oh, tidur di situ. Iya. Itu awal mulanya di situ. Oh. Akhirnya Di polsek mana tuh, Pak? Masih ingat ya, Pak? polsek Lubuk Baja ini. Logo Baja ini? Iya. Logo Baja tuh Balo itu ya? Iya. Baloi itu ya deket tempat
kita Berarti itu. polisinya itu sebenarnya berjasa ya Pak ya, nyelamatin Bapak Alhamdulillah itu akhirnya ada dapat tempat. polisi yang baik. Lupa gitu. ya namanya siapa Tapi ya? lupa. Itu lupa namanya. Nah, mungkin Bapak polisi yang mungkin masih tugas di Kepri. Ya mungkin ingat. Ingat dengan Pada nih Pak saat itu. Sujud yang sempat mau diusir nggak boleh ini numpang tidur. Pak polisinya sempat nanya nama Nah, Bapak enggak? silakan datang ke tempat mie Waktu ayam. itu kan belum ada HP itu, belum ada nomor Bukan, HP. maksudnya nanya nama Bapak enggak, siapa namanya Dek gitu atau apa pada saat itu? Ya disitulah ceritanya kalau siang kan saya cari kerja. Oh. Tas saya itu saya taruh di tembok belakang, saya kasih paku, saya gantung di tembok. Orang kantor ada tas-tas pakaian kotor kan. Oh, jadi Bapak selama baru datang tetap tinggalnya di Polsek itu? Di situ ya. Berapa? 3 hari kan nggak salah. Oh, 3 hari. 3 hari. Cari Habis kerja. gitu saya kalau siang cari kerja, nggak dapat kerja mana nih. Aku terus ini apa? Dibilangin sama polisi itu kalau waktu makan saya disuruh datang ke kantor gitu loh. Oh. Jadi suruh beliin makanan gitu. Itulah saya makan dari situ orang-orang yang nyuruh beli makan saya dikasih jatah makan. Oh. Awal mulanya di situ. Cuma itu sayang aku nggak Tahu nggak namanya. ingat. nggak namanya. Polisi itu aku nggak ingat. Iya. Pak, kalau ide membuka mie ayam ini berarti karena dari Jakarta Bapak sudah buka mie ayam. Udah ada skill dari sana. Oke. Berarti karena di Batam ini merasa gajinya kecil gitu. Akhirnya Bapak mencetuskan saya mau buka mie ayam aja gitu atau Memang dari awal saya nggak kepengen kerja. Oh, dari awal sebenarnya Pak. Masalah saya kan udah ada skill gitu loh. Jadi saya kepengen buka usaha, cuma modal nggak ada gitu Oke. loh. Oh, lah terus memulainya gimana Pak? Kok mau usaha tapi Nggak nggak ada punya modal. modal. Terus akhirnya kan dimulai juga tuh usaha Iya, tuh ada iya. kan sampai hari Saya ini. dapat modal itu ini dari saya dapat kerja di bangunan. Itu disuruh borong. Waktu itu satu rumah itu 200.000 borong ngecat. Jadi dapat 3 rumah 600.000. Dapat duit itulah saya pakai modal awal itu. Oh, Langsung modal awal untuk bikin mie ayam itu Bapak jadi apa? Tadi borongan bangunan ya? bangunan. Ngecat ya Pak ya? Ngecat ya. Oh. Itu pertama kali di mana Pak? Di Bengkong. Di Bengkong justru. Iya, di Bengkong. Oh. Oke, terus Seperti apa tuh mie ayamnya Pak? Maksudnya Gerobak. modal segitu itu awal mula Pak Sujud bikin usaha mie ayam tuh. Itu kan di situ kan bangunan kan ada kayu-kayu banyak. Saya bikin sendiri itu. Gerobaknya saya bikin sendiri. oh jadi Bapak bawa. Oh, Iya. dari sisa-sisa bangunan Terus kayu-kayu itu. ada apa perabotan itulah saya pakai modal dari situlah dari dapat hasil dari borong ngecat itu aku pakai modal beli ada peralatan masak itu segalanya. Terus habis gitu saya siap mulai awal itu yang nyponsori orang ojek itu. Dulu kan orang ojek kan banyak Mbak. Banyak, iya. Nggak kayak sekarang. Pangkalan ya, ojek pangkalan. Iya, ojek pangkalan itu orang-orang tuh datang rame-rame gitu. Situlah saya alhamdulillah nggak ada istilah rugi nggak ada gitu loh. Jadi malah bisa belanja masih ada lebih gitu loh. Udah Jadi mulai kayak untung. sekarang alhamdulillah ya itu termasuk kalau sekarang jadi orang pejabat itu ini Mas Imam Tohari itu pelanggan saya mie ayam dulu, dia itu orang ojek dulu. Pak Imam Tohari Satpol PP. Iya. Oh, Kabit itu, Kabit PP. Satpol. Itu Iya. ada di sini Pak. Di Baru Pak kemarin Imam, kita kemarin undang. ya. Iya, orang Purbalingga. Mana? Jawa Timur ya? Ah, itu Pak Imam tuh di atas. Pak Imam. Ya, Saya nggak tahu itu, dia cerita. Saya tuh Kan pelanggan dia lurah. mie. Dulu lurah jodoh. Lurah. Dulu kan ngojek dia. Iya. Jadi Sebelum lurah. Kalau dulu emang harga mie ayamnya satu mangkok berapa sih Pak? 1.000. Aduh. Awal-awal satu mangkok 1.000 ya. Itu ada ayamnya Pak. Iya. Namanya mie ayam. Iya. Siapa tahu. Gak ada aja mie Enggak, aja. aku mikirnya 1.000 tuh unjuk ayamnya. Oh, tapi zaman segitu ya. Iya, Cuma 9 segitu. Iya, Itu iya. nasi padang aja cuma 900 malah. Iya. Nasi Itu padang. nasi padang 900. Oh, masih lebih mahal ya mie ayam ya? Mahal mie ayam, tapi sekarang mahal nasi padang. Sekarang. Itu saya dulu jajannya 200 mungkin itu ya Pak. Iya. Waktu itu di awal-awal usaha membangun usaha mie ayam itu omsetnya bisa
dapat berapa Pak di awal-awal dulu? Awal-awal. Lupa saya. Lupa ya. Lupa. Ya kalau 1.000 satu mangkok kira-kira sehari habis laku berapa mangkok Pak? Ya dulu kan kita kan masih manual. Ya. Bikin Kira-kira- minyak kan manual Iya. gitu loh. Jadi ya Sehari kira-kira berapa mangkok? Berapa porsi laku Pak? sekitar 60-an porsi Oh, gitu 60. dulu. Iya, iya. Berarti Ya, 600.000 kalau ya. rame sampai 100 itulah batasnya 100-an itu. Berarti 60.000 ya? 60.000. Sehari ya? Iya. Tapi itu cukup untuk belanja, tapi masih ada. Masih untung ya? Masih ada. Belanjanya masih murah, Mbak. Iya, Oh, iya, 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 iya. Itu tepung satu karung cuma 16.000 kok. Iya, iya, iya. Satu karung itu. Iya. Ayam pun masih 2.500 apa 2.000 gitu loh. Sekilo. Jangan bandingin sama dulu nih. Kalau dulu ya, saiki zaman susah. Tapi buat Pak Sujud kayaknya nggak susah. Iya, iya. Pak, itu awal-awal ya di Bengkong. Setelah di Bengkong Pindah. berkembang lagi setiap Saya nggak tinggal di Bengkong, saya tinggal enggak awal-awal. Maksudnya kan awalnya kan itunya di Bengkong jualannya. enggak di Persero. Oh. Saya di situ langsung. Oh, jalan di situ. Saya kan waktu itu kerjanya di bangunan tuh di Bengkong sana. Oh. Kerja di Bengkong. Oke. Jadi bawa kayunya ke Persero itu, Pak. Persero ya. Tapi lokasinya di dekat itu juga, di situ juga, Pak. Dari awal di situ. Dari awal di sampai situ. sekarang. Sampai sekarang ya. Jadi dari gerobak ya. Iya. Oke, Pak, selama berjualan mie ayam, ada jatuh bangun maksudnya? Ada. Ini lagi sepi. Atau mungkin saat-saat jatuhnya apa atau Kalau sepinya kalau dulu nggak ada. Malah terus malah kalau dulu. Oh, itu setelah saya menikah itu diliput dari Batam TV kok. Kalau diliput Batam TV emang waktu itu orang konsumen tuh datanya Rame. paling rame. Tahun berapa lupa saya tuh waktu itu Batam TV itu. Cuma waktu itu yang liput pun aku pun lupa juga. Yeah. Saya cari waktu itu. Kantornya kan masih di Nagoya Plaza itu. Studionya Batam TV itu. Tapi ada posisi di mana Bapak berasa pernah jatuh, Iya, pernah selama hampir usaha. bangkrut apa gitu. Kalau jatuh lantaran saya kebakaran. Oh, pernah kebakaran. Kebakaran 2 kali itu. Wah, 2 kali. Ya habis modal, tapi ya banyak juga yang ngasih pinjaman modal waktu itu. Lantaran saya mungkin udah Pernah berjalan ya usahanya ya. jualan lancar gitu mungkin kan. itu rumahnya atau tempat usahanya yang kemarin? Rumah. Saya kan tinggal di Ruli belakang Indomobil. Oh, oke. Situ. Oke. 2 kali kebakaran, yang pertama masih bujangan, yang kedua udah punya anak istri, udah punya anak yang nomor 2. Kebakaran tuh. Tahun 2004 apa 2000 berapa ya, dari antara 2004 itu kebakaran yang terakhir itu. Jadi punya ruko sendiri maksudnya sampai kan itu dari gerobak terus Bapak punya ruko sendiri untuk tempat usaha ya Pak. Ini sekarang ruko sendiri nih ya Pak ya. Alhamdulillah. Kalau yang sekarang ramai itu ruko sendiri ya. Itu ya hasil dari kaki 5 situlah. Iya. Itu berapa tahun Pak? Maksudnya berapa tahun setelah Bapak buka Membangun usaha mie ayam terus akhirnya Beli ruko itu. ya bisa beli ruko itu. Itu tahun 2018 ya. Saya beli itu kok. Iya. 2018 dari 2018 apa 16 ya? 18 ya yang awal. Jadi sekarang sudah di dalam ruko ya Pak. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Pak, kayak kan mie ayam Balo ini kan ramai sekali ya kan. Itu sehari bisa laku berapa porsi Pak? Kalau hari biasa gini kan, kayak nggak hari libur. Kalau hari libur sih emang lumayan rame, sampai 800-900 porsi. 800 porsi. Satu porsi makan berapa nih di situ? Satu porsi berapa? 20.000 atau 15.000 ya Pak? 20.000. 12.000. Wah, murah banget tuh. 12.000 kali 900. 900. Berapa nih Itu kalau hari libur, kalau hari biasa gini paling
300, 400 paling mentok 400 lah. Iya. Hari biasa. Pedagang kalau ditanya nih, biasanya gitu. Ya segitu Mas gitu. Ya cuma berapa porsi yang laku. Iya. Itu kalau hari rame gitu. Kalau 900 porsi ada 12.000 itu 1.800.000 ya. Hah? Satu hari ya. 12.000 12.000 kali 900 ya kali 1.000 aja deh. kali 1.000 Hmm. 12 juta. 12 juta. Oke. Itu 12 juta ya. Berarti kan 10, anggap aja 10 juta Iya 10 sehari. juta. Iya. Gitu ya, sehari itu omsetnya yang kalau hari besar pas rame ya. Kalau hari besar hujan kayak kemarin gitu, orang datang kurang gitu. Iya, jam kerja gitu jam 12 tiba-tiba udah rame Pak, nggak dapat tempat. Nah, sekarang udah banyak tempat jadi ya, masih bisa lah. Kalau dulu di bawah masih di kaki lima itu, memang orang ngantri sampai berdiri kalau hari besar gitu. Dulu waktu di kaki lima sampai ngantri-ngantri Pak ya. Iya. Tuh. Jadi yang di Balo itu sehari sekitar 10 juta. Sebulan 300 juta. Itu kalau hari besar. Untungnya berapa kira-kira? Hari besar aja doang gitu. Kalau Bapak ini mungkin berdoanya hari besar terus gitu. Pak, soal jatuh bangun. Ini kan banyak orang bikin usaha, orang punya usaha termasuk usaha kuliner, tempat makan. Itu kan selama pandemi, selama COVID-19 corona ini kan banyak yang jatuh, banyak yang terpuruk Pak. Ya Pak, tepatnya Pak Sujud selama pandemi ini gimana Pak kondisinya kemarin tuh? Ya kemarin tuh menurun ya. Terus Sempat tutup nggak Pak? ya saya tutup itu lantaran Sempat tutup kan ya? sebetulnya saya nggak tutup sebetulnya. Masih mau jualan. Cuma anak-anak ini kan waktu itu kan yang belajar kan dipulangkan semua, dirumahkan semua. Oke. Jadi waktu itu bukannya anak-anak ini ke Batam, malah ke rumah yang di rumah di kampung. Jadi saya terpaksa mau nggak mau pulang. Orang apa tuh musim pandemi kan. Nanti kalau ada anak di rumah gimana saya gimana nggak bisa pulang kan gitu. Makanya saya ngambil keputusan udahlah pulang, tutup aja sementara. Kalau dibilang sepi ya enggak juga, masih ada pembeli sih, cuma kurang gitu loh. Sampai kalau waktu pandemi kemarin tuh atau sampai hari ini ya, atau kemarin lah paling sepi-sepinya tuh laku berapa porsi Pak? Kalau saya buka kemarin itu pertama saya buka, saya kan ya namanya pekerja saya aja saya kurangi kan. Sempat Jadi kurangin saya karyawan. pertama buka itu sedikit gitu. Bawa 200-an gitu lah. Alhamdulillah habis. 200 porsi ya Pak. Sampai sekarang kok bisa naik-naik. Udah mulai naik ya Pak ya? Mulai naik. Mulai sekarang. Iya. Tapi karyawan tidak ada yang dikurangin kan Pak? Masih kurangin. Belum saya tarik ini. Ini mau yang satu baru saya tarik kemarin, yang dari ini Happy Garden saya tarik. Yang di kampung belum saya tarik. Jadi berapa Pak? Pak Sujud ini karyawannya berapa hari ini? 4 ya? Ada 4 ya. 4 ya. Pak Sujud ini nggak ada rencana untuk buka cabang Pak? Wah udah tua Mas. Hah? Udah tua, nggak sanggup tenaganya nggak sanggup. Iya. Udah kewalahan sama Masalahnya yang kita satunya ya? ikut terjun sendiri. Kecuali kalau dibebankan sama anak-anak pekerja mungkin iyalah kayak orang-orang itu, saya nggak tega model kayak gitu, nggak tega. Harus turun langsung ya, ngontrol ya Pak ya. Iya. Emang sampai hari ini yang itu Pak Sujo sendiri? Kalau siang saya. Kalau siang Pak Kalau Sujo. pagi anak-anak. Oh, pagi karyawan ya. Iya. Pak bukanya jam berapa sampai tutup jam berapa? Jam 6 udah masak ya. 6 pagi Pak. Jam 6 pagi udah masak. Udah masak itu maksudnya udah buka juga? Udah buka. Jadi jam 6 pagi, wah nyari sama kadang sampai setengah 9 malam. Sampai setengah 9 malam ya. Iya. Cuma anak-anak kan kalau siang itu saya yang di warung sama anak satu, yang lainnya saya suruh istirahat. Sampai jam 4 sore baru dia kerja lagi. Ya siang istirahat gitu. Iya. Sebenarnya kalau dulu masa merintisnya itu yang sebenarnya agak sedikit ini ya Pak ya, karena harus bangun pagi sendiri, belum ada karyawan, bener nggak Pak? Dorong gerobak. Ya repot Mbak. Karena namanya orang
buka pertama, kalau istilah orang Jawa tuh babat alas, itu paling repot. Ya itu tadi pikirannya laku apa enggak gitu. Tapi setelah dijalani alhamdulillah lancar. Iya. Sejak dari awal buka memang langsung langsung lancar ya Pak ya? Iya, masalahnya itu Lancar. tadi sponsor saya itu orang ojek-ojek itu, makanya Iya. jasanya orang ojek sama saya itu Luar biasa. bagus semua. Iya. Saya kenang itu. Masih ada kenal Pak teman-teman ojek, ada kenalan nggak atau masih Orang Udah yang lupa karena ojek-ojek banyak itu ya? udah tua-tua Mas. tua-tua ya? Udah banyak yang enggak ojek. Enggak ada yang ojek kayaknya udah. Udah nggak ada ya? Ganti profesi, ada yang Heeh. kerja, ada yang taksi. Pak Imam aja yang dulu ojek aja sekarang udah jadi kabid Iya. Pol PP ya? Berarti Pak Imam masih ingat Bapak nih? Sebelum saya pulang ada ke sana. Iya di Greenland ya Pak. Tapi yang mie ayam balo ini yang di bawahnya juga masih ya? Maksudnya yang di kaki limanya juga masih buka ya? Sama yang Enggak. Oh enggak ya, udah pindah ke ruko terus Itu ya? kan kemarin kan sama Bu Camatnya katanya mau dibikin apa gitu, nggak tahu lah, nggak boleh ditempati lagi. Cuma itu tempat dulu sebetulnya itu ada izin lahan saya, ada izin lahan dari BP. Cuma katanya udah nggak boleh ditempati lagi, ya sudah. Sekarang fokus di yang di ruko itu Pak ya? Rukonya di dalam ya? Saya belum yang ke ruko Pak. Dia enggak di dalam sih, itu di pinggir jalan juga, cuma agak di naik. atas. Iya kan, bener. Kalau kita orang Batam situ dulu tempat fotokopi Pak di situ terkenalnya. Iya. Di daerah tempat fotokopi ya? Iya, daerah fotokopi yang masuk ke dalamnya itu kan Pak. Ada fotokopi ya. Iya. Depan saya pas itu. Iya benar. Iya. Saya orang lama. Dia orang lama, kalau saya orang baru. Pak, kalau punya masih ada sesuatu harapan atau maksudnya ada cita-cita yang masih pengen, saya masih kurang ini kayak gitu? Kayaknya kalau ngejar cita-cita kayaknya ada, cuma cita-citanya apa? Untuk anak-anak aja. Kita mudah-mudahan masih bisa kerja lancar untuk anak-anak masa depannya ini loh, yang membutuhkan biaya untuk kuliah, yang di pondok untuk mondok itu. Kalau udah selesai anak-anak itu kayak saya nggak ada harapan lagi lah. Udah cukup lah untuk anak-anak itu aja gitu lah. Ya anak-anaknya yang pertama kuliah Pak ya? Iya Mas. Yang pertama kuliah, sekarang masih kuliah. Yang kedua di pondok. Di Ian Buul Quran di pondok. 3 ya Pak ya Pak Sujud nih ya? 3, yang satu masih SD. Yang satu masih SD, masih punya anak kecil. Masih panjang. Iya. Masih panjang perjalanan. Iya. Pak Sujud, kalau boleh kasih tips lah, istilahnya masukan, bagaimana sih menjaga bisnis usaha mie ayam Pak Sujud ini tetap eksis, tetap istilahnya? Ya saya yakin kan Pak Sujud pengen omsetnya nambah terus. Ya kan, apalagi ke depan kan beban tanggung jawab, biaya semua semakin mahal, biaya anak semakin mahal, saingan juga semakin banyak. Bagaimana Pak Sujud menjaga usaha mie ayam ini, mungkin dari sisi kualitas, pelayanan itu semakin baik Pak? Kalau saya gini, kuncinya usaha itu kalau jangan terlalu, seandainya percaya sama anak, percaya, cuma jangan dilepas langsung. Anak itu maksudnya anak buah? Ya anak-anak yang kerja itu. Karyawan ya? Kita harus mantau, kita harus ikut terjun loh. Kalau di mana-mana kayaknya kalau nggak ikut terjun, kayaknya kok nggak panjang gitu kayaknya. Kalau saya itu tadi, saya harus ikut terjun. Masalahnya anak-anak ada kekurangan, pasti ada kekurangan kalau anak-anak nggak kayak kita. Jadi kalau itu terjun kan bisa ngontrol, itu kurang ini, itu kurang ini, kan gitu. Itu tempat itu kurang kotor, dibersihkan, kan gitu. Kalau dipasrahkan, kalau percaya 100% itu nggak bisa. Usaha itu. Iya, beda. Karyawan sama pemilik itu beda. Kalau pemilik ya mau nggak mau ini rezekiku ning kene, rezekiku di sini. Tapi ya kalau juga anak yang dipercaya itu 100% ada juga, tapi nggak semua anak gitu loh. Betul. Ada juga anak buah saya yang yang dipercaya ada. Iya. Pak,
Pak Sujud, saya penasaran ya. Ya mungkin juga teman-teman Tribuners, teman-teman di Batam sini yang belum pernah mencoba mie ayamnya Pak Sujud. Apa yang spesial dengan mie ayamnya Pak Sujud, Pak? Apa yang spesial dengan mie ayam Baloy gitu loh. Kalau orang-orang bilang katanya di mie-nya gitu. Di mie-nya. Mie kan saya kan bikin sendiri. Bikin sendiri. Oke. Orang-orang kan kebanyakan orang itu beli dari pabrik. Dari pasar. Saya bikin sendiri. Seandainya kurang kenyal, saya bikin kenyal gimana gitu. Kalau di pasar kan itu aja. Ya emang standarnya di pasar mie-nya gitu ya gitu terus gitu loh. Memang kalau orang bilang mie ayamnya Pak Sujud itu mie-nya apa? Kenyal, lembut sih atau ya kadang kenyal kadang sih. Cuma itu tadi kalau ada orang yang mie-nya kok kekecilan katanya, ya aku besarin sedikit gitu. Ini kebesaran ya saya kurangin lagi sedikit. Jadi menurut komen orang gitu loh. Iya. Mengikuti ya maunya selera konsumen itu tetap diikutin Pak ya. Iya. Berarti yang khas dari ini mie ayam Baloy ini adalah mie-nya yang dibuat sendiri, tidak dari pabrik ya Pak, yang mungkin ada bahan-bahan kimia dan segala macam itu ya. Gitu. Benar Pak? Iya. Saya yakin kan nih. Iya. Kalau itu ayamnya? Kalau ayam kan tiap pagi itu belanja. Habis berapa? Kalau setiap hari itu belanja ayam itu sampai berapa kilo Pak? Atau berapa ekor kalau dia? Kalau saya ayam pirat tentapat pulang itu. Itu minimal 15 kilo lah. 15 kilo. Minimal 15 kilo 15 kilo per hari. Tapi kalau hari biasa gini, kalau hari hari libur itu lain emang. Sampai berapa kilo Pak? Ya di atas 20-an. Di atas 20-an ya setiap hari. Tapi Bapak yang turun langsung untuk memasak, bumbuin gitu Pak? Anak-anak yang bikin bumbu saya. Yang bikin bumbu saya. Dan tidak diturunkan ya Pak? Dibantu anak-anak. Iya. Saya suruh membantu anak-anak biar tahu gitu, anak-anak biar ikut tahu gitu. Kalau mie ayam Pak Sujud sendiri ya? Sama juga anak-anak juga saya ajari. Makanya ada yang saya percaya bikin mie ada. Oke. Apa Bapak juga untuk anak sendiri, apakah ada pengen mereka juga harus meneruskan ini atau memang udah mereka ntar dengan cita-cita mereka sendiri? Saya nggak maksa. Nggak maksa. Nggak maksa. Okay. Iya. Biar dia kemauannya di mana gitu. Iya. Ya kayak yang anak perempuan itu yang kuliah ini kan, dia jurusannya kan nggak makanan itu, malah obat-obatan tuh. Farmasi Pak? Atau farmasi. Sekarang dia apoteker. Jadi kan nggak masakan. Iya. Terus nanti gimana Pak? Nggak ada yang mewarisi, nggak ada Tidak penerus ada yang gimana? penerus ini. Ya nggak tahu nanti jalannya. Bisa ke saya Pak. Oke. Wah Nggak terasa. Lumayan nih pagi ini ngobrolnya. 45 menit juga kita ngobrol sama Pak Sujud. Pak Sujud. Ya, semakin lancar Pak ini untuk usahanya. Ya. Jadi mie ayam Baloy. Mie ayam cukup terkenal lah, legend di Batam. Nah, ternyata sosok di balik itu adalah Pak Sujud ini gitu. Ternyata dulu dari emperan ya, dari modal 600.000 dari gerobak. Modal ngambil kayu dari bangunan. Ini Pak. Ya. Pak Sujud, ini kenang-kenangan dari kita buat Pak Sujud ya. Semoga bisnis mie ayamnya semakin sukses. Ya, semakin lancar usahanya. Anak-anaknya cepat lulus. Ya. Meskipun pandemi, meskipun kita ini tetap berusaha terus gimana caranya dijaga bisnisnya terus maju ya. Iya, jangan merubah rasanya, Pak. Iya. Pak, matur nuwun Pak, terima kasih Pak Sujud. Cerita dalam semangkok mie ayam. Ya, owner mie ayam Baloy. Terima kasih Pak Sujud. Kita bangga banget mengundang Pak Sujud ini juga karena mie legendaris di Batam. Kapan-kapan kami ke sana Pak. Oke, kapan-kapan ke sana. Ya, kapan kita ke sana ya. Oke. Tribuners, kita lanjut lagi, kita break lagi, kita break dulu karena selanjutnya kita akan membahas seputar dengan perempuan dan anak. Perempuan dan anak ya. Oke. Oke, Tribuners, sebentar ya, kita istirahat dulu. Yuk.